Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah kuliah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini seperti biasa. Saya ingin sedikit menerangkan kepada hadirin sekalian bahwa sebaik-baiknya keluarga di mata Allah adalah mereka yang memelihara anak yatim piatu. Tapi hadirin, seburuk-buruknya keluarga ialah mereka yang menzolimi anak yatim piatu. Sebuah rumah sesederhana apapun, bahkan seburuk apapun, rumah itu akan selalu memancarkan cahaya. Manakala di dalamnya terdapat anak yatim piatu yang dipelihara dengan penuh kasih sayang. Ya seperti Pak Dirham ini. Pak Dirham, berkah dunia akhirat, saya yakin akan Pak Dirham terima. Amin. Pak Kiai, sebenarnya saya malu setiap bulannya mendapat bantuan dan santunan dari para warga dan para dermawan desa. Pak Dirham, anak yatim piatu adalah tanggung jawab semua kaum muslimin. Jadi kita semua perlu untuk menyantuninya. Pak Dirham tidak perlu malu untuk menerima nafkah dari para dermawan. Ingat Pak Dirham, jangan menutup pintu rezeki anak yatim. Nilen, ganti baju dulu. Ibu udah jahitin baju buat kamu. Enak kan lagi tidurin adik enak, Bu. Iya, tapi ganti dulu baju kamu. Baju kamu ini udah nggak layak dipakai. Ngerti nggak? Gak mau nanti aja. Ganti. Kamu nih gimana sih? Nanti disangka orang-orang, ibu nggak ngurusin kamu lagi. Ayo cepet ganti sana. Mau. Ini anak bego bandel lagi. Ada apa sih? Jangan kasar sama Lena. Habis Lena bandel sih, Pak. Udah dibikinin baju, dia nggak mau pakai. Ayo Len, pakai bajunya ya. Nanti akhir bulan kita beli baju yang baru ya. Beli pakai uang apa, Pak? Pak, uang kita makan aja dari sumbangan orang-orang kampung. Gimana sih Bapak ini? Jangan suka buang rezeki yang aku dapat, Bu. Walaupun 1.000 2.000, aku masih punya penghasilan. Lagian kan selama ini sumbangan yang aku dapatkan haknya Lena. Ya, jadi apa salahnya dibelikan baju buat Lena? Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Pak, ada orang mencari tuh di luar. Siapa? Selamat sore.
Selamat sore, Pak. Betul ini rumah Pak Dirham? Iya, Pak, betul. Saya Dirham, Pak. Saya Heru Septian. Silakan masuk, Pak. Silakan, Pak. Begini Pak Dirham, saya pengacara dari Pak Windu, bapak dari Ibu Juliana, ibu dari seorang bayi yang pada waktu itu didiagnosa memiliki keterbelakangan mental. Anak itu terlahir dari hubungan gelap Ibu Juliana dengan lelaki yang tidak bertanggung jawab. Nama anak itu Lena. Berdasarkan surat wasiat dari Pak Windu serta hasil investigasi kami tim pengacara dan penasihat hukum Pak Windu, maka separuh harta Pak Windu senilai 3 miliar rupiah jatuh kepada Lena yang boleh dikelola oleh orang tua yang merawatnya sejak bayi yang bernama Dirham. Dirham, kumaha teh, damang? Apa-apaan kalian ini, hah? Seenaknya saja penginam orang tanpa etika. Dan aduh, siapa sih yang nyuruh kalian tuh duduk di sini? Kalian tahu nggak? Sofa ini tuh mahal. Wah, saya jadi nggak ngerti. Iya, Mane teh pasti sedang bercanda kan, Mar? Nyonya Miranda. Saha teh Nyonya Miranda? Heeh, saha, Mar? Panggil istri saya, Nyonya Miranda. Dan saya, Tuan Dirhamsyah. Dan harga itu. Sekarang cepat katakan, ada perlu apa kalian kemari? Dan kalau bisa, kalian jangan duduk di sofa ini. Sofa ini terlalu mahal untuk dikotori. Astagfirullahaladzim. Jadi, iya teh beneran. Kita kira mah cuma gosip, isu. Gosip. Gosip apaan? Bahwa kalian sudah menjadi orang yang sombong. Sudah, jangan buang waktu. Waktu kami sangat berharga untuk orang seperti kalian. Nanti malam kita akan ada resepsi di rumah Pak Camat ya, Ma. Kumaha maneham? Mane teh lupa sama sobat sorangan waktu sama-sama mengais rezeki di terminal. Kalian tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sekarang cepat katakan. Apa sih keperluan kalian tuh datang ke rumah ini? Kalau maksud kalian kemari hanya untuk minta sumbangan atau pinjam uang, kalian sudah salah alamat. Ya, kita berdua memang sudah salah alamat. Maaf Tuan, Nyonya, saya akan mencari Dirham sahabat saya di tempat lain. Orang yang dulu sering datang kepada saya pada saat dia tidak punya uang. Iya, saya juga. Maaf, Nyonya Miranda. Ternyata Nyonya teh bukan Marni sahabat saya yang dulu suka mencuri mainan saya. Cukup. Sekarang, kalau kalian nggak ada keperluan apa-apa lagi di rumah ini, silakan keluar. Harta karun dari mana mereka dapatnya, Kang? Udah, jangan dibicarakan. Nanti timbullah sirik. Ayo. Mang Oyan, Mana Jang? mau nganter uang sumbangan buat Lena yang dirawat Pak Dirham. Astaga, sudah kaya masih mau nerima sumbangan anak yatim? Iya, Mang. Malahan pernah telat 2 hari saja. Pak Dirham marah-marah. Gila, bener-bener kemaruk. Hei Jang, Mari, Mang.
Assalamualaikum. Ujang. Maaf, saya baru pulang dari rumah Pak Camat. Saya mau menyerahkan amanah para donatur, Bu. Iya, saya tahu. Boleh saya masuk? Cuma mau nyerahin haknya Lena aja kan? Iya, Bu. Ya udah, kalau kita duduk sini aja. Lagian, dari rumah saya baru dipel. Kalau begitu, tolong Ibu terima amplop ini dan ditandatangani tanda terimanya, Bu. Loh, kok cuma segini, Jang? Nggak tahu, Bu. Saat ini para donatur makin berkurang. Sedangkan yang harus disantunin semakin bertambah. Makanya ketua masjid mengirimkan surat ini buat Pak Dirham. Ini suratnya. Surat apa lagi sih nih? Setahu saya sih Pak Dirham diharapkan untuk ikut jadi donatur, Bu. Bilang sama Kiai Sanusi, saya ini sudah menjadi donatur di tingkat kabupaten. Jadi kayaknya nggak mungkin dong harus ikut-ikutan nyumbang di tingkat kampung. Bilang juga sama dia, saya ingin mengaudit keuangan masjid. Saya khawatir jangan-jangan dana bantuan buat anak yatim ada yang korupsi lagi. Astagfirullah. Nggak mungkin, Pak. Semua pengurus masjid mengerjakannya dengan lillahi ta'ala, Pak. Nonsen. Iya, lagian masa Lena terima uang cuma segini? Mana cukup? Jangan kan sebulan, seminggu aja. Uang segini itu nggak cukup kemana-mana, Ujang. Saya cuma kurir, Bu. Kalau kurang berkenan, silahkan temuin pengurus masjid. Pasti saya temui. Ngapain kamu keluar kamar? Cepat kembali ke kamar kamu sekarang. Dede ini, Bu, yang minta keluar. Katanya nggak betah di kamar terus. Masuk, Ibu bilang. Nggak mau, enak mau sama dedenya aja di luar. Sudah mulai berani membantah ya. Kalau ibu mau menyuruh masuk, kamu harus nurut. Apa mau Bapak cubit? Enggak, Pak. Enggak, sakit. Bukan cuma Kang Oyon yang melakukan seperti itu. Saya juga pernah, Kang. Padahal dulunya saya sering nolongin Kak Dirham kalau di rumahnya nggak ada beras. Oh, jadi Mana teh udah pernah ke rumahnya Dirham juga, Dang? Udah, Kang. Malah yang lain juga sudah pernah ke rumahnya. Bukan mau minta, cuma nengokin. Namanya juga bekas tetangga dekat. Iya ya, saya juga penerimanya teh menghina banget. Kita mah nggak dianggap manusia. Loh, kelewatan si Dirham. Kunaon jadi kikir begitu? Padahal waktu hidupnya susah. Kan kita yang nolong. Iya. Ngomong-ngomong, apa akang-akang ada yang tahu dari mana Kang Dirham dapat harta sampai dia jadi kaya begitu? Nggak ada yang tahu, Sur. Kabar angin sih warisan. Tapi warisan dari mana? Sedangkan orang tuanya aja sudah meninggal. Dan dia orang sini. Nggak punya harta lagi. Iya ya, Teh Marni juga bukan anak keluarga dari orang kaya. Paling dapat harta karun. Dasar gelong. Saya tak. Isma tuh anaknya Kang Dirham. Astaga, bener-bener keluarga bejat. Naik motor di kampung gak ada sopan. Dipencit ku aing. Kamu tidur duluan aja, Ma. Pak, simpan uangnya di bank aja. Enggak, lebih aman di rumah. Lagian kalau butuh, gampang ambilnya. Besok pagi mau aku buat modal usaha, borongan bangunan sekolah swasta, proyeknya Pak Camat. Syukur deh, Pak. Mudah-mudahan kita bisa tetap kaya. Kita akan tetap kaya, Ma. Aku akan kelola uang itu. Aku juga sudah tidak mau hidup miskin lagi. Iya, Pak. Aku juga nggak mau miskin lagi. Kapok. Pak, bikin petinya dari besi dong. Masa dari kayu gitu sih? Mahal. Ini juga sudah cukup.
Sekarang tinggal disimpan di kamar, dikunci, beres. Lagian di kampung kita kan nggak pernah ada maling atau rampok. Kenapa, Pak? Dadanya sakit lagi? Iya, Ma. Nyeri. Besok kita ke dokter ya? Enggak. Aku nggak mau membuang uang cuma-cuma. Buang-buang uang saja pergi ke dokter. Lagian juga nanti penyakit Papa malah lebih parah lagi. Memang sakit Papa nggak parah. Pak, kalau yang sakitnya di dada sebelah kiri itu jantung. Jangan dengar omongan orang, Ma. Pokoknya pesan Papa, separah apapun penyakit Papa, Papa jangan dibawa ke rumah sakit. Kecuali bayarannya murah. Ya udah, kalau gitu besok kita ke dokter yang murah, ya? Gak usah. Mendingan dikerik aja. Aku yakin cuma masuk angin. Iya, iya. Mama akan kerikin. Hadirin rahimakumullah, jemaah kuliah subuh yang berbahagia. Sekarang saya akan membahas sebuah ayat Al-Quran yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Bismillahirrahmanirrahim. Juyinna lilladina kafarul hayatud dunya wa yashkaru minalladina amanu. Yang artinya, kehidupan dunia ini selalu dipandang indah oleh orang-orang kafir. Dan mereka selalu memandang rendah orang-orang yang beriman. Lalu Allah pun menegaskan kembali di dalam surat Al-Mu'min ayat 208. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya matta. Yang artinya, kehidupan dan keindahan dunia ini hadirin hanyalah sementara. Dari dua ayat tersebut di atas, hendaklah kita memahami bahwa kehidupan dunia yang dipandang oleh kasat mata itu hanya merupakan cobaan dan ujian dari Allah. Karena keindahan yang sesungguhnya hanya ada di alam syurga. Demikian hadirin sekalian kaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah 2 kali menemui Dirham. Tapi kita tidak boleh putus asa. Walaupun hati dia sekarang sedang gelap, kita akan berusaha terus agar dia kembali ke jalan Allah. Tapi orang-orang sekampung sudah terlanjur benci sama Kang Dirham, Kiai. Kebencian bukanlah sikap yang terpuji. Dan itu Allah tidak suka. Bahkan Pak Dirham juga tidak mau menjadi donatur, Pak Kiai. Malahan uang sumbangan untuk Lena minta tambah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dirham, Ada perlu apa pagi-pagi begini, Pak Kiai? maaf Dirham. Kalau jam 8 menurut kamu masih terlalu pagi. Itu saya tidak tahu. Setahu saya, dulu kamu sering mengatakan kalau pukul 6 itu sudah terlalu siang. Ada apa sih Pak, pagi-pagi begini? Kebetulan Mama bangun. Temenin Pak Kiai ini, Mah. Dada Papa sakit. Loh, bukannya semalam udah Mama kerik? Emang Papa masih sakit? Nggak tahu nih, Mah. Dada Papa sakit lagi. Terus,
rasa dak dikduk lagi mah. Dirham, bisa jadi kamu sakit jantung. Sebaiknya kamu periksa ke dokter. Iya, betul apa kata Pak Kiai, Pak. Saya nggak mau diperdaya oleh dokter. Yang penting bagi saya cukup istirahat, ntar juga sembuh. Sekarang Mama temenin Pak Kiai dulu ya. Papa mau tidur lagi. Ya sudah, kalau begitu saya juga mau pulang. Maaf kalau saya telah mengganggu kalian. Saya datang kemari hanya ingin mengingatkan. Jangan lupa, lakukanlah sholat yang 5 waktu. Dirham, masjid yang kita bangun sama-sama dulu, sekarang merindukan kamu kembali. Saya terlalu sibuk, Pak Kiai. Saya sering sholat di perjalanan dan di rumah. Maaf, dada saya sesak, Pak Kiai. Saya perlu istirahat dulu. Ya sudah, semoga kamu lekas sembuh. Dan saya juga mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kenapa? Pak. Pak. Pak Kiai. Pak Kiai tolong. Astagfirullahaladzim. Dirham. Sabar, Dirham. Kita bawa ke rumah sakit, Dek Marni. Iya, Pak. Saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Aduh, cuma buang-buang duit. Cepat. Beri saja saya air amalan, Pak Kiai. Nanti juga sembuh. Aduh. Dirham. Aduh. Kelihatannya penyakit kamu sangat parah sekali. Pak Kiai, penyakit itu kan cobaan dari Tuhan. Jadi cuma Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit saya dengan mudah. Astagfirullahaladzim. Dirham, ternyata bukan jasmanimu saja yang sakit. Jiwamu pun sudah mulai terserang penyakit. Dirham, ingat, jangan jadi syirik seperti itu. Cepat, tolong saya, Pak Kiai. Ma, ambilkan air 1 teko. Biar diberi amalan sama Pak Kiai. Iya, Pak. Iya. Dirham, saya ini bukan dukun. Lagi pula yang kamu butuhkan itu bukan dukun, Dirham, melainkan dokter. Saya nggak punya uang, Pak Kiai. Pak Kiai, apalagi kalau saya harus diopnam, dioperasi, dan macam-macam lah. Aduh, pokoknya saya nggak mau, Pak Kiai. Ini airnya, Pak Ustadz. Sudah saya bilang, saya ini bukan dukun. Apa? Ada apaan sih, Bibi? Bener ribut-ribut banget. Ganggu orang tidur. Isma, siapkan mobil. Kita bawa papamu ke rumah sakit. Tumben papa sakit. Aduh. Dirham. Kesembuhan, Dirham. Aduh. Dirham. Aduh. Papa. 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 Nggak bisa. Masa orang kaya minta sumbangan sama orang miskin? Iya, yang enggak aja. Udah sombong, kikir, nggak tahu diri lagi. Pokoknya saya nggak mau nyumbang, biar 1 sen pun. Ulah gitu Kang Oyon. Ini yang suruh Pak Ustadz Sanusi. Lihat tanda tangannya. Pak Ustadz kita kan? Alah, kumaha teh Pak Ustadz Sanusi. Orang kikir dan pelit seperti itu masih dibela. Pokoknya mas saya nggak mau bayar, saya nggak mau nyumbang, biar 1 sen pun. Bener, Kang. Kang Oyon sama Kang Andang. Kalau Kang Oyon sama Kang Andang tidak mau nyumbang, tidak apa-apa. Saya sebenarnya juga tidak mau nyumbang, Kang. Kita kan tahu, kalau harta Kang Dirham itu kan banyak. Mau dikemanakan hartanya? Itu mah namanya kurang bersyukur, Kang Oyon. Tah, gitu bener. Kalau gitu sobek aja listnya. Mumpung belum ada yang nyumbang.
Aduh, si Pepeng kunaon tadi robek. Itu kan amanahnya Pak Ustadz, harus dikembalikan sama Pak Ustadz. Iya, Peng. Bakaran! Gimana bakaran? Bakaran! Tunggu. Sebentar. Kalian mau kemana? Mau memadamkan api, Kang. Alah, nggak usah. Rumah Pak Dirham jauh dari rumah penduduk. Apinya nggak bakal kena rumah yang lain. Tapi Kang, kita harus bantu, Kang. Dengar, ini bukan sembarangan kebakaran. Apa maksud Akang? Ini kutukan Tuhan. Hah? Kutukan untuk orang yang tamak dan serakah. Dia mendapatkan harta kekayaan tidak tahu dari mana. Lantas dia lupa Tuhan, lupa agama. Kita jangan menghalangi kutukan ini. Karena kita juga akan kena kutukannya juga. Paham? Paham kalian? Tapi kita harus menyelamatkan mereka, Kang. Bener, Kang. Kalau hartanya mah tidak apa-apa. Biar ludes itu. Si Marni, istrinya lagi di rumah sakit sama Dirham. Si Isma, anak mereka, pasti jam-jam segini nggak ada di rumah. Dia lagi kuliah. Si Lena, gadis idiot yang yatim piatu itu. Iya, Kang. Iya, Kang. Ayo kita tolong. Ayo. Pak, sabar, Pak. Sabar. Pak. Istighfar, Dirham. Istighfar. Anggap saja semua ini ujian dari Allah. Iya, Pak. Nanti kan kita bisa beli lagi. Duit Papa kan masih banyak. Papa. Uang Papa habis. Pasti habis terbakar. Semua warisan Lena habis termakan api. Nggak ada yang menyelamatkannya. Semuanya kita bakal miskin lagi. Papa. Gantian nih. Yang lain aja. Peng, Dadang, hei, gantian, sok atuh gantian. Kumaha maneh? Panas banget nih. Berat. Tuh, mereka sudah datang. Untung semuanya sudah selesai. Iya, jangan-jangan di sini ada sumber gas. Panasnya nggak ketulungan. Mang, nanti tolong dibantu ya waktu menuruni jenazah suami saya. Soalnya orang-orang kampung di sana tuh maunya duit melulu. Coba pikir, Mang. Masa ngurus orang meninggal minta bayaran yang mahal? Ini kan amal, iya kan, Mang? Ya, saya bantu. Semuanya nggak ada yang gratis. Loh, tapi kan biaya penguburannya udah diurus sama Pak Ustadz. Iya, apalagi kita yang harus nurunin ngubur lantas membaca doa. Tetangga kita aja minta bayaran, apa lagi kita yang kerja di sini. Ya udah deh kalau gitu kalian pergi deh, pergi. Biar anak buah Pak Ustadz aja yang ngurus. Makan santan saja panasnya. Udah deh, Mang. Ngapain sih buang-buang energi ngomong sama orang-orang rendahan kayak mereka? Oh ya, Is mau minjem Mang Sakti bentar ya. Minta antar ke rumah teman. Ya gimana sih? Masa di saat Bapak mau dikubur kamu malah pergi? Mama udah nggak punya uang. Uang selawatan Papa kan cukup banyak, Mah. Lagian kubur dibayarin masjid gitu. Di sini deh, cepetan duitnya mana? Nih. Lekas turunkan jenazahnya. Oyon, Pepeng, dan Karim, kalian turun lalu terima jenazahnya. Sujang aja Pak Ustadz. Saya lagi sakit encok. Ya sudah, Jan. Kamu turun dan bantu mereka.
buku di bawahnya. Iya Pak Ustadz, benar. Sumpah, di sini teh panas sekali. Pak Dirham itu kan sudah meninggal. Seharusnya kalian melupakan masa hidupnya. Jangan kalian beralasan karena kalian tidak mau untuk menguburkannya. Saya tidak bohong Pak Kiai. Pak Ustadz, beneran Pak Ustadz, panas. Kamu sama saja, Oyon. Setali 3 uang. Kalau Pak Ustadz tidak percaya mah, sok Pak Ustadz turun. Saya tidak percaya. Kalau kalian benar-benar tidak mau menolong menggugurkan jenazah suami saya, terang-terangan aja. Lagian, saya juga bisa minta tolong kok sama orang kelurahan atau kecamatan yang jelas-jelas menaruh hormat sama suami saya. Silakan, silakan kamu panggil Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur sekalian buat mengubur Dirham. Sombong. Cukup. Kalian jangan bertengkar yang tidak ada artinya. Lihat, jenazah ini belum dimakamkan. Apa mau dibiarkan begini? Biarkan saja Pak Ustadz dia minta tolong sama orang-orang terhormat. Kita mah tidak dianggap apa-apa. Bohong. Kamu jangan fitnah ya, Oyon. Dek Oyon, kamu kan pernah menjadi sahabatnya Dirham. Iya Pak Ustadz. Waktu dia hidup susah, saya mengikhlaskan semua pemberian saya untuk dia. Kalau kamu sudah ikhlas, ya sudah. Kamu tidak perlu lagi mengungkit kebaikan kamu. Saya dihina Pak Ustadz. Saya merasa terhina oleh sikapnya. Termasuk sikapnya si Marni yang dulu sering nangis nemuin saya cuma untuk mendapatkan 1 liter beras. Kamu dengar ya, Oyon. Dulu kan pernah saya mau bayar semua utang-utang saya tapi nggak kamu terima. Sekarang, kalau memang kamu ingin membayar yang lebih, ngomong, mumpung di depan Pak Ustadz. Dek Marni, jangan memperuncing keadaan. Uang tidak akan menyelesaikan masalah. Izinkan saya untuk berbicara dengan Oyon. Nggak perlu Pak Ustadz. Suruh orang lain saja mengubur suami saya. Lihat Pak Ustadz, orang-orang sudah pada pergi. Saya juga harus pergi. Percuma menolong orang yang tidak tahu terima kasih. Permisi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak. Tolong kami, Pak. Maaf Ustadz, kami tidak tahu panasnya. Ya sudah, biar saya yang memasang papan ari-arinya. Bapak-bapak nanti tolong menguruknya ya. Apa Pak Ustadz tidak merasakan panas? Pak Ustadz, jadi benar-benar panas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Baik. Itu cewek saya peluk dari belakang. Anehnya, Peng. Cewek itu diem dan gak berontak, Peng. Terus lu apain? Ya, maksud saya sih mau saya cium, Peng. Emangnya lu nggak cium? Ya nggak jadi. Loh, bego amat lu. Bukannya begitu, Peng. Itu cewek berbalik, Peng. Saya lihat mukanya. Mukanya, Peng. Kenapa mukanya? Jelek? Ah, bukannya jelek, Peng. Tapi nggak ada. Hah? Lu cerita beneran? Peng. Kayaknya di kuburan itu ada yang nyalain api, Peng. Ngerintih lagi. Kita lihat yuk. Gue takut, Rim. Hei, Peng. Nolong orang mah jangan pakai takut. Itu dapat pahala. Yuk. Yuk. Ayo, aku. Kok panas di sini, Rim? Iya. Gak ada apinya lagi, Peng. Juga nggak ada orangnya. Rim, ada cahaya tapi nggak ada apinya. Ada suara, tapi nggak ada orangnya, Peng. Hah? Itu kuburan siapa, Peng? Hah? Dirham? Peng? Setan, Peng! Setan!
Setan berapi. Setan berapi dari mana? Kalian ini jangan suka ngaco. Jangan bikin geger orang kampung. Demi Allah, Kang Dirham mati jadi hantu. Kuburannya mengeluarkan api, panas. Apa hantu jadi tangan? Bener Kang, sumpah. Dia barusan ngejar kita, Kang. Pak Dirham, hati-hati. Waktu hidupnya saja dia jahat. Hantunya pasti lebih jahat. Iya ya, pasti dia marah. Gara-gara rumahnya kebakaran, kita tidak nolongin. Iya, Kang. Kalau gitu, kita kasih tahu semua penduduk. Bener. Ayo Kang, ayo. Masuk aja. Aku butuh duit banget, Ma. Aku butuh banget. Sudah gak kuat lagi, Ma. Is harus beli barang itu sekarang juga. Tapi kita udah nggak punya apa-apa lagi, Is. Semua perhiasan Mama udah Mama jual. Ya, tapi kan duit Mama masih banyak. Aku di sini dia cepetan, sebentar aja. Ayo dong, Ma. Isma udah gak kuat lagi nih. Apa Mama tega lihat Isma parno depan orang banyak? Mama nggak peduli. Apapun yang kamu perbuat, Mama udah nggak peduli. Kamu udah bikin hidup kita malu, Is. Kok Mama tega banget sih ngomong sama Isma kayak gitu? Apa Mama jangan-jangan udah gak sayang lagi sama Isma, anak Mama satu-satunya? Hidup kita udah miskin lagi, Is. Ternyata Tuhan ngasih kita kaya cuma sebentar. Mama denger gak sih Is minta apaan? Kita harus menghemat, Is. Bisa nggak sih kamu lupain semua barang-barang itu? Gimana kita menyewa rumah? Untuk makan aja kita udah nggak punya apa-apa. Ngerti nggak sih kamu? Ini bukan cuma soal lupain, Ma. Ini soal kebutuhan. Is udah gak kuat lagi. Ayo dong, Ma. Kasih duitnya sekarang. Apa Mama tega lihat Isma mati di jalanan? Isma bisa mati kalau nggak pakai barang ini, Ma. Ayo dong. Iya. Makasih ya, Ma. Ayah lagi mikirin itu ya buat Ena. Kamu bicara sama siapa? Sama ayah Iam. Itu lagi bikinin cucu buat Ena. Kamu benar-benar melihat ayah? Iya, Bu. Itu Pa? Papa benar-benar ada di sini? Pa? Ibu kok ngomong kayak gitu sih? Itu tuh ayah, Bu. Diam kamu. Bocah bodoh. Kamu tahu nggak sih kalau ayah kamu tuh udah meninggal? Harta warisan kamu juga udah nggak ada. Gak satu pun ayah kamu meninggalkan harta buat kita. Kamu tahu? Jangan pandangi aku seperti itu. Pandangan kamu tuh sama seperti pandangan orang-orang kampung. Mereka memandang kita dengan jijik. Gak cuma itu. Orang-orang kampung itu membiarkan rumah kita terbakar habis. Harta benda kita dilalap api semuanya. Mereka jahat. Mereka semua jahat. Mereka menginginkan kita jadi gembel. Kamu tahu itu? Tolong
Dari tadi saya pengen ngomong, Kang. Cuman nunggu Akang yang ngomong. Kang, dari tadi bulu uduk saya merinding nih, Kang. Ayo kita cabut ah. Ayo. Ada sewa tuh. Biar saya yang narik, Kang. Ya. Tadi kata mau pulang. Biar saya aja, Kang. Ya, saya pulang duluan ya. Iya, Kang. Kang ojek. Tinggal saya panas. Kang, saya tukang ojek, bukan tukang AC. Tolong. Pak Padir. Tolong. Tolong. Urat saya panas. Hei, kenapa nggak mau nolong saya? Hati sama Dirham. Biar saya preman terminal, saya teh sudah banyak bantu dia waktu susah. Tapi apa balasannya? Suami istri itu malah menghina saya. Tapi nggak baik menyimpan dendam, Kang. Apalagi orang yang sudah meninggal. Saya mah tidak peduli. Dendam saya nggak bakal bisa hilang kalau suami istri itu belum minta maaf. Sakit hati saya, Jang, sakit. Tolong, Kang. Setan. Siapa yang berani main di kampung kita? Hah? Ayah naon? Penjahat? Sok Kang Oyon yang ngadepin. Bukan, Kang. Di sana, Kang. Di sana. Jang, kok Kang Oyon dibiarkan sendiri? Iya. Motor kamu dibawa kabur. Berapa orang penjahatnya? Bukan motor saya. Itu, Kang. Hantu. Itu hantu. Jangan pergi. Kalian harus tolong saya. Kamu harus tolong saya. Ada apa, Kang? Ada hantu Pak Dirham, Man. Lu jangan tukang bohong lo. Saya nggak bohong. Itu di sana. Ada hantu. Betul. Orang penakut. Nah, jadi itu dia orangnya. Ya, tunggu dulu. Ayo. Mang, ada apa? Ada hantu. Hantu siapa? Ditanya malah pada kabur. Dasar orang kampung pada penakut. Lagian, di zaman kayak modern begini, mana hantu siapa sih masih gentayangan? Papa, dari mana Pak malam-malam begini? Di luar kan dingin. Nanti Papa sakit lagi. Masuk yuk, Pak. Tinggalku panas, Ma. Panas. Kalau enggak, besarin lagi aja AC-nya. Atau kalau enggak, tukar tambah dengan PK yang lebih besar. Supaya Papa nggak kepanasan. Aku minta sekarang juga, Ma. Supaya tempat tinggalku nanti kalau aku pulang tidak kepanasan, Ma. Tapi ini kan udah malam, Pak. Besok pagi aja deh kita panggil tukangnya. Sekarang masuk yuk. Rumah siapa ini, Ma? Rumah ini, ya Tuhan. Rumah kita yang megah dan mewah itu udah kebakar habis, Pak. Dan Mama menyewa rumah ini setelah Papa meninggal. Papa. Ada apa, Ma?
kelihatan di depan rumah lo. Weh, siapa nih? Woi, ngapain lo tidur di sini? Bangun, bangun, bangun. Mabuk lo ya? Papa nggak? Nyokap gue. Gue juga gak ngerti kenapa dia tidur di sini. Oh iya, gue baru inget. Rumah gue yang sekarang kan kecil. Kamarnya aja cuma satu. Lo tau nggak? Gue aja nih tidur di ruang tamu. Nyokap gue pengap ya tidur di dalam. Ini sih bukan tidur. Pasti pingsan. Pingsan. Aduh, gue tuh tahu banget nyokap gue. Lo tau nggak? Hari-harinya dia tuh ya kerjaannya cuma ngomel masalah rumah sama ngomongin duit bokap gue deh yang habis kebakar. Dia tuh nggak punya waktu buat pingsan-pingsan segala. Gini aja, kita bawa masuk. Udahlah, nggak usah repot-repot. Daripada kita repot-repot bawain dia masuk, mendingan kita aja yang dalam berdua. Wah, lo tuh makin geblek aja, Is. Gue minta kurangin deh ngedrags lo. Udahlah, biarin aja nyokap gue di sini. Kita bisa di dalam berduaan. Enak kan? Lo mau kan? Udah deh, lo gak mau gue berubah pikiran kan? Ayolah. Kok sepi gini ya? Terjadi. Saya cari ke sana kemari nggak ada rampoknya. Orang-orang tadi kemana? Tadi? Kemana rampoknya? Apa kemari? Kenapa nggak bilang sama Kang Oyon? Biar Kang Oyon libas. Bukan rampok, Kang. Lantas naon teh jurik, maling. Hantu, Kang. Hantu. Kamu mau kemana? Takut hantunya datang lagi. Surti. Hantu. Hantu siapa lagi? Motor siapa? Motor Cecep Kang Ojek. Saya yang antar tadi. Oh, kalau begitu terima kasih. Mana teh saha? Penduduk sini? Iya. Cuma tempat tinggal saya panas. Tolong bikinin adem ya. Wah, kebetulan saya bekas tukang kayu, biasa memperbaiki rumah. Barangkali ventilasinya kurang bagus. Besok saya perbaiki. Sekarang aja. Kalau siang saya nggak bisa keluar. Gampang. Tapi gimana ongkosnya? Bayarannya gimana? Berapapun saya bayar. Terus rumahnya teh di mana? Di sana. Ikut saya. Kang, apa jalannya nggak bisa perlahan sedikit, Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, dari mana? Kok motornya dituntun-tuntun? Dari tabligh akbar di kecamatan. Cuma kebetulan motor saya ini mogok. Loh, Deoyo sendiri mau kemana? Itu ngikutin orang yang rumahnya minta diperbaiki, Pak Ustadz. Rumah siapa? Loh, barusan orangnya melangkah ke sana, Pak Ustadz. Dia bilang rumahnya panas. Dia minta bantuan saya untuk memperbaikinya sekarang juga. Astagfirullahaladzim. Deoyon, itu kan tanah pekuburan. Ini kan jalan pintas menuju ke jalan raya. Jarang sekali orang yang berani lewat sini. Apalagi setelah orang-orang melihat arwahnya Dirham. Astaga, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan tadi suaranya si Dirham. Jangan-jangan saya ketemu hantunya. Ayo Pak Ustadz. Ya sudah, ayo kita pulang sama-sama ya. Sekalian tolong dorong. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semakin hari jemaah kita semakin menyusut. Entah itu pada pengajian malam hari
atau kuliah subuh seperti ini? Mereka takut, Pak Kiai. Takut apa? Takut pada hantu Pak Dirham. Apa Pak Kiai tidak lihat? Belakangan ini kampung kita jadi sepi kalau sudah malam. Saya merasakan sendiri. Terus, kamu kenapa nggak takut? Karena rumah saya dekat dengan masjid ini dan juga dekat dengan Pak Kiai. Sebenarnya kamu juga takut kan? Yang saya lihat benar-benar hantu Pak Dirham, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Arwah itu memang benar-benar sedang tersesat. Tersesat karena naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dikuatkan iman dan tidak terjebak oleh rayuan syaitan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tatabi'u khutul wasi syaitoni innahum lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam dengan sepenuhnya, dan jangan engkau terbujuk oleh hawa nafsu setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Lalu Allah pun menegaskan kembali dalam surat yang sama, yaitu ayat 169 dan 268. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa antaqulullahi ma la ta'lamun. Asy syaitoni ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang artinya, sesungguhnya setan itu selalu mengajak kamu untuk melakukan perbuatan yang jahat dan keji. Dan setan selalu mengada-ada di hadapan Allah dengan apa yang tidak kamu ketahui. Setan menakuti dan menjanjikan kita dengan kemiskinan agar kita semua melakukan kejahatan. Itulah sebenarnya yang terjadi pada diri Dirham. Apa yang sebenarnya dilakukan semasa hidupnya, Pak Kiai? Itu baru azab kubur. Semoga kita semua bisa meluruskannya agar arwah Dirham tenang di alam sana. Dan serukan kepada seluruh kaum muslimin agar jangan menjolimi anak yatim dan jangan sekali-kali membelanjakan harta dan warisan anak yatim untuk diri sendiri. Mbak, loh Mbak, kok tidur di luar Mbak? Ntar masuk angin. Ya nggak pakai AC kali, jadinya kepanasan. Iya. Loh, kok saya tidur di sini? Wong, anu kok marah-marah. Gak berasa. Orang kesusahan bukannya ditolong, malah ditonton. Dasar orang kampung. Isma! Tante udah bangun. Duh, mama nih ngagetin aja deh. Orang masih ngantuk juga. Apa-apaan sih kalian? Memangnya kalian udah jadi suami istri, kalian bisa tidur berdua-duaan? Hah? Bikin malu keluarga aja kamu, Isma. Maaf, saya lupa kalau harus kuliah pagi. Mau pulang. Mau balik ya? Tunggu, gue ikut dong. Ngaco lo, masa kuliah mau diikutin? Ntar aja, pulangnya gue jemput. Jaga harga diri kamu, Isma. Kenapa sih kamu jadi begini? Lebih baik dulu. Isma! Ibu kamu kok kali masih ibu? Diam kamu. Kamu juga akan ibu pukul kalau kamu bikin malu keluarga. Enak kan, Enak nggak pernah bikin malu, Enak kan nggak pernah keluar. Tadi malam Bapak datang, terus bilang sama Enak nggak boleh keluar, Bu. Astaga. Ya. Semalam memang papamu datang. Nah, Lena tuh idiot. Jangan dengerin omongan dia deh. Papa tuh udah meninggal, udah bakal balik lagi. Enggak, Isma. Semalam papamu memang datang di depan Mama. Terus Mama kaget sampai pingsan. Ngaco, Mama tuh ngaco tau nggak? Mama kenapa sih jadi ikutan gila kayak si Lena?
Mama nggak gila, Isma. Mama melihat dengan mata kepala Mama sendiri kalau papamu datang dan bicara sama Mama. Mama tuh jahat ya, sama kayak orang-orang sama jahatnya. Maksud kamu apa? Mereka menganggap papa menjadi hantu gentayangan yang menakuti warga. Ibu, ibu lihat deh, masa bapak joget-joget sih, Bu? Bu, lihat Bu, itu. Itu juga, Bu, jangan bapak ikutan joget. Wah, seru ya, Bu. Bapak joget kayak waktu masih ada. Bapak joget. Ih, seru. Ini nggak mungkin. Bapak joget. Bapak joget. Bapak joget ya. Bapak joget. Joget. Iya Om Kiai, Kak Isma ketakutan dan Ibu terus jatuh pas ngeliat foto Bapak joget. Iya, foto Bapak masa joget-joget, lucu deh. Terus jas yang biasa Bapak pakai juga ikutan joget. Tapi ibunya nggak bangun-bangun. Sama kayak Bapak juga tidur nggak bangun-bangun. Makanya Ena kesini minta tolong sama Om Kiai buat nolongin Ibu. Tolong. Pak Kiai, suaranya Pak Kiai. Iya Pak Kiai, apa kita nggak bakal diapa-apakan? Bener Ustaz, tolong lakukan sesuatu. Kuburannya Bapak jadi terang Om Kiai. Emang di dalam kuburan Bapak ada lampunya ya Om? Pak Ustadz, panas Pak Ustadz. Iya panas Pak Kiai. Aduh, kok jadi panas gini sih, Ma? Mama nggak tahu. Ya, Lena, kamu rasa panas gak sih? Tolong. Harus ada yang melakukan sesuatu padaku. Dirham, Mane teh sudah mati, masih bikin susah orang lain. Mane tidak tahu malu terus-terusan minta tolong sama orang lain. Padahal waktu kamu masih hidup dan kaya, mana pernah kamu menolong orang lain. Sekarang masih minta tolong orang. Dasar jurik tidak tahu malu. Saya masih tidak takut sama kamu. Bukan saya panas. Api neraka lebih panas. Kamu akan merasakan nanti. Cukup Mang Oyon, papasnya memang salah. Tapi jangan diperlakukan seperti ini terus dong. Kami cuma ingin menyempurnakan kematiannya aja kok supaya dia tidak merasa tersiksa. Pak Kiai, tolong bantu papa saya Pak Kiai. Kendalikan emosi kalian semua. Saya belum menerima getaran dengan arwah Dirham. Apa yang kalian lihat itu hanyalah ilusi. Ilusi. Arwah Dirham memang tersesat di alam barzah. Kasihan dia. Dia memerlukan bantuan kita semua. Saya tidak kuat, Pak Kiai. Tolong lakukan sesuatu pada saya, Pak Kiai. Izinkanlah saya untuk berkomunikasi dengan alam Jabarut di mana arwah Dirham tersesat. Bantu saya dengan doa. Assalamualaikum ya ahlil kubur, ya Dirham bin Abdullah warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dirham, tahukah kamu dari mana api itu asalnya? Tidak tahu, Pak Kiai. Hartamu, Dirham. Hartamu yang kamu pergunakan tidak di jalan Allah. Kekikiran dan keserakahanmu yang membuat harta itu menjadi api pada saat kematianmu. Ampuni saya. Kamu jangan meminta ampun pada saya. Mintalah ampun pada Allah. Dan Allah tidak akan mengampuni kamu sebelum kamu minta maaf kepada orang-orang yang telah kamu zolimi.
Mintalah maaf pada mereka, Dirham. Kamu memang harus minta maaf, Dirham. Kamu harus mencium kaki semua orang kampung yang sudah kamu sakitin. Terutama saya, sahabat kamu yang selalu menolong kamu di waktu susah. Waktu kamu masih hidup dan kaya. Mana pernah kamu menolong orang lain. Waktu kamu susah, kamu selalu mengeluh. Kamu takut pulang tidak bawa uang. Karena istri kamu si Marni akan marah besar. Saya yang selalu menolong kamu menyisihkan sebagian penghasilan saya. Tapi mana balasan kamu? Kamu dan istri kamu bahkan menghina saya. Seolah saya mau mengemis pada kalian. Ampuni kami, Kang Oyon. Ampuni kami. Kenapa? Kenapa tidak seumur hidup kamu minta maaf pada kami? Kamu adalah sahabat saya. Kenapa kematian kamu seperti ini? Kenapa? Kenapa kamu harus mati dalam keadaan suruh khotimah? Kematian yang sangat buruk di hadapan Allah. Saya yang salah, Yon. Saya mohon ampun padamu. Biarlah semua sisa harta yang ada dapat membalas kesalahanku dan istriku. Kepada seluruh warga Lebak Sari, saya mohon ampun. Tapi saya tidak bisa menahan panasnya kubur. Ampuni saya. Ampuni kesalahan saya. Kami memaafkan kesalahan kamu, Dirham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dirham, satu lagi yang harus kamu akui. Kamu telah menggunakan warisan anak yatim. Itu artinya kamu telah menjolimi anak yatim yang telah Allah titipkan kepadamu. Lena anak Bapak. Maafkan segala kesalahan Bapak, Nak. Maafin ibu ya, sayang. Maafin Kak Isma juga ya. Tumben Bapak, Ibu sama Kak Isma minta maaf sama Lena. Ibu berjanji akan menjaga kamu dan merawat kamu sebagai anak kandung ibu sendiri. Maafin ibu ya, sayang. Terima kasih anakku. Terima kasih semua. Selamat tinggal. Alhamdulillahirabbil alamin.